Antartika, benua terpencil di ujung selatan dunia. Hamparan esnya yang luas bahkan melebihi Eropa. Menyimpan lebih dari separuh cadangan air tawar di bumi. Namun, nyaris tidak ada yang benar-benar tahu apa yang tersembunyi di balik lapisan es raksasa itu. Benua ini seolah menjadi batas dari dunia kita. Dikelilingi oleh badai salju abadi dan suhu yang bisa membekukan logam. Tempat ini terasa seperti bukan bagian dari bumi yang kita kenal. Tapi justru karena itulah, Antartika menyimpan begitu banyak tanda tanya. Kenapa akses ke sana begitu dibatasi? Mengapa tak ada satupun negara yang benar-benar menguasainya? Dan yang paling misterius, apa sebenarnya yang ada di balik tembok es raksasa yang mengelilinginya? Beberapa orang percaya bahwa jawabannya bisa mengubah cara kita memandang dunia. Ada teori tentang dunia bawah tanah, teknologi alien, bahkan sisa-sisa peradaban kuno yang disembunyikan dari publik. Sementara itu, para ilmuwan melihat Antartika sebagai kunci untuk memahami sejarah bumi dan iklim global. Selamat datang di La Vida bersama El di sini. Dan inilah misteri di balik tembok es Antartika. Banyak yang menganggap Antartika cuma hamparan es kosong di ujung dunia. Padahal kenyataannya, benua ini jauh lebih kompleks dan penting dari yang kita kira. Dengan luas sekitar 14 juta kilometer persegi. Antartika adalah benua terbesar kelima, hampir 2 kali lipat ukuran Australia. Yang bikin unik bukan hanya ukurannya, tapi juga kondisi ekstremnya. Suhu di sana bisa turun sampai minus 80 derajat Celcius di musim dingin. Dan di beberapa wilayah, hujan atau salju hampir tak pernah turun selama bertahun-tahun. Sebagian besar airnya membeku dalam bentuk es. Menyimpan sekitar 70% cadangan air tawar dunia. Yang menarik, meskipun tertutup es, di bawahnya terdapat berbagai bentuk geografi. Mulai dari pegunungan, danau tersembunyi, hingga gunung berapi aktif seperti Gunung Erebus. Artinya, Antartika bukan sekadar daratan datar kosong, tapi tempat dengan struktur bumi yang kompleks dan belum sepenuhnya terungkap. Meskipun terlihat tak berpenghuni, setiap tahun ribuan peneliti tinggal di sana. Mereka bekerja di stasiun riset berbagai negara untuk meneliti iklim, geologi, dan bahkan kehidupan yang mungkin tersembunyi di bawah es. Namun, semua aktivitas ini diatur sangat ketat oleh Perjanjian Antartika. Sebuah kesepakatan internasional yang melarang aktivitas militer, eksploitasi sumber daya, dan klaim wilayah permanen. Perjanjian ini diteken oleh lebih dari 50 negara. Yang berarti, secara teknis, tidak ada satupun yang benar-benar memiliki Antartika. Dan karena aturan yang begitu ketat, akses ke benua ini sangat terbatas. Disinilah berbagai teori mulai muncul. Kenapa seluruh dunia sepakat menjaga Antartika seketat itu? Apakah semata-mata demi ilmu pengetahuan? Atau ada sesuatu yang lebih besar disembunyikan di baliknya? Kalau kita melihat dari citra satelit, ada hal menarik. Garis pantai Antartika tampak tidak biasa. Sebagian besar daratannya dikelilingi oleh lapisan es raksasa yang disebut ice shelf. Lapisan es yang menjorok ke laut tapi masih menyatu dengan daratan, beberapa bahkan menjulang 30 meter di atas permukaan laut dan membentang ratusan kilometer. Dari jauh, bentuknya tampak seperti dinding vertikal besar dari es, dan inilah yang sering disebut sebagai tembok es. Salah satu contoh paling terkenal adalah Ross Ice Shelf, lapisan es terapung terbesar di dunia, seluas hampir sama dengan Prancis dan setebal 800 meter. Bagian luarnya terlihat seperti benteng alam yang tinggi, memisahkan daratan dari lautan terbuka secara ilmiah.
Fenomena ini terbentuk dari akumulasi salju selama ribuan tahun yang terdorong ke laut oleh tekanan dari es di daratan. Namun, bagi sebagian orang, formasi ini terlihat terlalu sempurna, seolah dibuat dengan sengaja. Apalagi akses ke garis pantai Antartika sangat terbatas. Kapal-kapal hanya boleh lewat jalur tertentu dan dengan izin khusus. Bagi orang awam, hampir mustahil mengelilingi seluruh tepi Antartika atau masuk ke bagian terdalamnya secara bebas. Pertanyaannya, apakah tembok es itu hanyalah keajaiban alam? Atau ada sesuatu yang benar-benar sedang disembunyikan di baliknya? Disinilah berbagai teori konspirasi mulai muncul. Salah satu yang paling terkenal adalah Operasi Hikjum, sebuah ekspedisi militer Amerika Serikat pada tahun 1946. Secara resmi, misi ini dikatakan untuk latihan dan pemetaan. Tapi skalanya luar biasa besar, lebih dari 4.000 personel, 13 kapal, dan 30 pesawat. Apakah sebanyak itu hanya untuk latihan biasa? Laksamana Richard B.R.D., pemimpin ekspedisi ini, sempat menyatakan bahwa ia melihat wilayah luas yang belum dipetakan, bebas dari es dan sangat kaya sumber daya. Namun, laporan lengkapnya kemudian disimpan rapat. Sejak saat itu, berbagai teori bermunculan, termasuk tentang dunia bawah tanah atau pangkalan rahasia. Ada teori bumi berongga yang menyebut bahwa Antartika menyembunyikan pintu masuk menuju dunia bawah tanah, tempat makhluk purba atau peradaban maju hidup tersembunyi. Sebagian percaya bahwa BRD sempat masuk ke wilayah itu, tapi informasinya sengaja ditutupi oleh pemerintah. Ada juga teori markas Nazi dan UFO, yang menyebutkan bahwa setelah Perang Dunia Kedua, beberapa petinggi Nazi melarikan diri ke Antartika dan membangun markas rahasia dengan teknologi canggih. Teori ini bahkan dikaitkan dengan rekaman objek misterius di atas es Antartika dan lubang besar yang tampak aneh dari citra satelit. Meskipun belum ada bukti ilmiah, teori-teori ini tetap bertahan. Karena publik tidak memiliki akses langsung untuk memverifikasi kebenarannya. Namun, meninggalkan konspirasi sejenak, temuan ilmiah di Antartika justru lebih menakjubkan dari semua itu. Salah satunya adalah Danau Vostok. Danau tersembunyi di bawah lapisan es sedalam 4 km yang telah terisolasi jutaan tahun. Saat ilmuwan berhasil mengambil sampel airnya, mereka menemukan mikroorganisme unik yang tidak ada di tempat lain di bumi. Temuan ini membuktikan bahwa kehidupan bisa bertahan di kondisi ekstrim dan membuka kemungkinan kehidupan di dunia lain seperti di bulan es milik Jupiter dan Saturnus. NASA sendiri bahkan menggunakan Antartika sebagai lokasi simulasi untuk meneliti kemungkinan kehidupan di planet lain seperti Eropa dan Enceladus. Selain itu, Antartika juga menjadi tempat terbaik untuk menemukan meteorit. Karena permukaan esnya yang bersih memudahkan batu luar angkasa ditemukan, termasuk beberapa yang berasal dari planet Mars. Artinya, meskipun tidak ada markas alien atau peradaban tersembunyi, Antartika tetap menyimpan banyak keajaiban, hanya saja bukan seperti yang biasa kita dengar. Antartika adalah misteri nyata di dunia ini. Di satu sisi, ia melambangkan kerjasama global, ilmu pengetahuan, dan konservasi lingkungan. Tapi di sisi lain, tembok es raksasa dan pembatasan aksesnya memunculkan pertanyaan besar. Apakah itu hanya fenomena alam, atau ada sesuatu yang memang sedang dijaga? Mungkin kita tidak akan pernah tahu jawabannya. Setidaknya, belum sekarang.